Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini akan melanjutkan pembahasan paper. Silakan masuk. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, salam dan pertama Ageng, Ahmad Harik, Ahmad Ridwan Saputra, Ahmed Dapat, Sika Yawala, Azra Sofia, Chandra Maulana, Dedi, Asep, Lewat aja kamu. Lewat aja. Gendis, Dina, Irana, Syifa, kalau yang Lana, tadi yang izin tadi. Ustaz, Ustaz, Siti Raisya, Sonia, Ida, Yasmin, Zahra. Lanjut kita membahas masalah vektor. Ismail, mau lihat lah. Ismail. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama ada peserta didik dapat membedakan operasi skala dan operasi vektor. Terus yang kedua, peserta didik dapat melakukan operasi vektor dan hasilnya secara fisis. Ini kemarin kita sudah bahas, sudah? Masih ingat? Ini penjumlahan sudah kita bahas, ini rumusnya. Ini yang selanjutnya kita membahas masalah distorsan dan dengan rumus positif. Selamat 18-19. Jadi untuk distorsan dengan rumus positif ini hanya menggunakan dua vektor saja, seperti F1 dan F2 aja. Kalau yang sebelumnya, kalau yang vektor dengan metode analisis, ini bisa beberapa vektor. Ada misalkan ini kan kita cuma menambahkan F1X sama F1Y, bisa jadi nanti tambah lagi F1, F3 gitu, bertambah sama di buku nih ada F1X, F2X, F3X dan seterusnya. Kalau yang untuk kosinus itu cuma ada dua, yaitu F1X dan F2X. 2X ya. Nah, jadi ini untuk rumus untuk rumus yang kosinus. Jadi FF sama dengan akar kuadrat dari F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2 ditambah 2F1 dikali ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos theta. Kalau yang sebelumnya itu kan udah pakai cos kan, yang metode analisis tadi. Nah, jadi FF itu adalah besar resultan dari dua vektornya, yaitu dua vektor itu maksudnya F1 dan F2. F1 itu besar vektor pertama, F2 itu besar vektor kedua, dan A itu adalah alfa, itu sudut apit antara kedua vektor, yaitu di cos. Kita memakai cos. Selanjutnya untuk ya. Terus selanjutnya di halaman 19 itu ada penentuan arah resultan dengan vektor dengan menggunakan rumus sinus. Nah, rumus sinus ini ada sedikit sulit karena kita melihat ada alfa, ada beta, ada alfa di bawah beta. Jadi sudut antara F1 dan F2 itu adalah A, alfa. Sudut antara vektor resultan F dengan vektor F2 adalah beta.
Nih, antara ini ada ini yang sebelah sini plus beta. Sedangkan sudut antara resultan R dan vektor F1 ini adalah A alfa dikoma beta. Secara matematis persamaan ini dapat ditulis sebagai berikut, yaitu F dibagi sin alfa sama dengan F2 per sin alfa dikoma beta sama dengan F1 per sin beta. Jadi ini rumusnya, adanya ini rumus lain untuk menentukan rumus sinus. Jadi sin beta sama dengan F1 per F sin alfa. Ini ada dot dan cos. Kalian tahu apa tanda dot ini? Titik. Kalau cos? Silang. Ya. Nah, jadi kita bersama dulu membahas masalah perkalian silang. Di buku pada perkalian silang. Perkalian sektor dot produk dan cross. Jadi ibu mencontohkan untuk perkalian silang ini pertanyaan. Nah, untuk perkalian yang pertama kita di dot produk dulu. Dot produk. Dot produk ini itu perkalian silang. Buat itu titik dulu. Dot produk. Contoh yang perkalian titik. Misalnya ada vektor A dot vektor B. Ini dot, kita memakai dot sama dengan panjang A kali panjang B. Misalnya kita contohkan A, vektor A-nya 5N. Terus vektor B-nya 3N. Ini pakai sudut cos theta. Theta di sini berarti alfanya 30. Nah, ini contoh perkalian yang tadi. Jadi langsung ke penyelesaiannya. Ini kan A, vektor A dikali vektor B. Jadi langsung aja 5 dikali 3, ini kan kali dotnya. Cos 30 1/2 kan? 2 Ya. Kali 1/2. Hasilnya 15 per 2 dan 3. Nah, ini dapat kita lihat, ini kan dot tadi, ini dot. Jadi cuma langsung penjelasannya cuma kayak gini aja, langsung dikalikan. Ini yang perkalian titik. Kalau yang dot produk ini atau perkalian titik ini pasti hasilnya dengan nilai, dengan skala. Ini yang dicatat. Terus ini salah satu contoh yang menggunakan cara mudah. Ada juga yang menggunakan matriks kolom. Pernah belajar matriks kan? Sudah? Matriks SMP? Ada juga. Lanjut, ini salah satu contoh dengan kolom. Perkalian dengan kolom. J minus 3J ditambah minus 10J minus 12J. Nah, 10 kan min Indonesia. 13 minus 3K sama 10 minus K, jadi hasilnya 2K. Ya, itu mah agak sulit sedikit
perkalian vektornya. Dan jangan kita langsung ke evaluasi. luas. Selanjutnya kita akan evaluasi dari pembelajaran vektor. Untuk buku HP-nya yang boleh dibuka hanya kalkulator. Ayo sudah tutup bukunya. Untuk fisika boleh membuka buku catatan matematika yang simultan. Sudah? Aku hapus. Tutup. Ayo tutupnya. Silakan seperti YouTube bukunya. Ini kalau bisa kesimpulan pembelajaran pada bab vektor. Yang pertama, vektor itu merupakan suatu besaran yang dilambangkan dengan anak panah. Vektor yang sama mempunyai arah dan besar yang sama, itu adalah vektor positif. Kalau vektor negatif mempunyai besar yang sama dan arahnya berlawanan dengan suatu vektor. Vektor itu juga bisa dikalikan dengan satu skala untuk mengubah besar dan arah vektor tersebut sehingga dapat searah atau berlawanan arah. Lalu ada dua cara untuk merepresentasikan vektor, yaitu sebagai anak panah dan dengan menggunakan komponen-komponen atau operasi vektor terdiri atas penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Mungkin sampai di situ pembelajaran vektor.